Terimalah salam kasih dan dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Taja Amitofo. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini ya kita sudah selesai tadi ya mengulang sutra, mantra dari suci, doa pelimpahan jasa untuk saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya, mendoa meninggal dunia itu ya memang kapan saja boleh pelimpahan jasa. Setiap saat kita berbuat satu kebajikan, kita boleh mengadakan pelimpahan jasa, ya. Nah, pasti lah. Kan khusus saja. Setiap saat kita berbuat baik ini, berdana, menolong orang, ya. Kita memberi semangat pada yang sakit, apa saja. Ya, kita duduk di rumah sejenak, kita limpahkan langsung semoga jasa kebajikan telah saya perbuat nih, jasa kita harus punya satu kebajikan dong ya. Jasa kebajikan apa yang kita perbuat untuk kita limpahkan, kita kirim doa, tentu ada. Nah, kita doakan sebut nama orang tua kita yang telah meninggal dunia, para leluhur kita, ya dengan pancaran metta, meditasi, nah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kami coba untuk sedikit menghadapi bagaimana sih kita menghadapi perubahan ini. Nah, ya. Kan ini berubah, selesai, artinya berubah kan. Nah, menghadapi perubahan itu, perubahan adalah keniscayaan. Satu ya. Salah satu fakta dan kebenaran mutlak mengenal kehidupan di dunia ini adalah bahwa tidak ada fenomena atau kondisi yang tetap atau konstan. Segala sesuatu selalu ada. Segala sesuatu selalu dan akan terus mengalami proses yang disebut perubahan. Cepat atau lambat, disadari atau tidak, di mana saja di muka bumi ini, kapan saja waktunya. Terhadap siapa dan apa saja, semuanya akan mengalami proses perubahan. Anak akan menjadi remaja, dewasa, tua, dan pada akhirnya akan meninggal dunia. Nah, itu ya. Singkatnya, semua orang pasti mengalami proses lahir, tua, sakit, game. Selesai. Ya, ada bisa disebut apa? Wangsen. Nah, meninggal dunia ya. Demikian halnya dengan benda juga akan mengalami proses pelapukan yang pada akhirnya kembali ke unsur-unsur pembentuknya. Tidak juga bisa luput dari kebenaran ini, yaitu fenomena kondisi senang, gembira, tertawa, semangat, rajin, suatu saat akan berubah menjadi sedih, tangis, frustasi, putus asa, malas, dan sebagainya. Ya, tanpa disadari, planet tempat manusia dan semua makhluk hidup bertempat tinggal dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, abad demi abad juga telah mengalami perubahan hingga pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Semua kehidupan di atasnya akan musnah. Keadaan tersebut biasa diyakini dengan katanya sebagai kiamat itu tadi. Ya. Banyak orang yang ketika sedang berada pada kondisi yang baik, senang dan bahagia. Ya. Berusaha keras mempertahankan keadaan supaya tidak berubah. Namun bagaimanapun kerasnya dia berusaha, tetap saja proses perubahan akan terjadi cepat atau lambat. Apakah lebih baik atau sebaliknya? Orang tidak dapat menghindar dari proses ini karena ia berjalan alami sesuai dengan faktor-faktor pendukungnya. Ya, kalau lebih banyak faktor yang negatif, ya maka ia akan menuju perubahan yang negatif pula. Ini kan juga sebaliknya. Umumnya kesenangan atau kebahagiaan akan dirasakan cepat berlalunya. Sedangkan kesedihan dan kesusahan akan dirasakan
Lama sekali lalunya. Contohnya kita ngalamin hampir 2 tahun lah, ya, kena dampak ya COVID-19 ini. Tidak kita aja, seluruh dunia. Ya, nah, hal ini dikarenakan orang sering terlalu menikmati kesenangan dan kebahagiaan, sedangkan kesedihan dan kesusahan dijalani atau dihadapi dengan ketidaktulusan. Padahal semuanya apapun keadaannya tidaklah kekal adanya. Pada saatnya nanti akan berubah juga. Hanya saja kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Keadaan yang tidak kekal adalah seperti roda pedati yang selalu berputar. Tidak ada bagian yang selalu di atas atau di bawah. Semua bagian pasti akan mengalami perputaran terus seiring berjalannya waktu. Kadangkala ia di atas, kadangkala pula ia berada di bawah. Berapa lama suatu keadaan berada pada posisinya akan berlangsung sangatlah tergantung kepada faktor karma dan kondisi yang mendukungnya. Hal ini adalah dharma yang nyata, keniscayaan yang tidak dapat dibantah lagi. Dalam agama Buddha, fenomena perubahan di alam semesta ini terjadi sebagai konsekuensi dari corak kehidupan yang disebut anicca, yang berarti ketidakkekalan, berubah dia. Bagaimana yang disabdakan Buddha? Sabda dalam syair berikut, sabe sengara anicca yang kita biasa orang meninggal kita selalu baca itu ya kalau parita tuh. Anicca wa sangkara. Nah, kira-kira begitulah ya. Kalau kita ini info ya, malah namo Amitabha. Namo Amitabha. Gitu ya. Nah, itu. Jadi anicca berubah. Tapi sekarang anicca tiada ya. Jadi sesuatu yang pasti selalu berubah. Nah, segala sesuatu yang berkondisi adalah anicca. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jenuh dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian Dhammapada 277. Demikian juga makna yang sama dapat ditemukan dalam syair yang diucapkan Saka, Raja para Dewa ketika Buddha parinibbana sebagai berikut. Ya, bahasa Palinya ya anicca wata sangkara dan sebagainya lah pokoknya ya. Nah, artinya apa? Segala sesuatu yang terbentuk tidaklah kekal, timbul dan tenggelam sifatnya. Setelah muncul akan hancur dan lenyap. Yang bebas darinya adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, perubahan terjadi karena adanya fenomena anicca ketidakkekalan. Anicca merupakan salah satu ciri atau karakteristik kehidupan atau tilakanan ya, yang termasuk dalam hukum kebenaran mutlak. Hukum kebenaran mutlak pada mata saca. Di samping duka ada anatta. Perubahan tidak dibatasi ruang dan waktu serta siapapun pasti mengalami perubahan. Ya, tidak bisa tidak. Nah, itu yang penting kita bisa menerimanya. Udah terjadi ya sudah, terima saja. Mau salah-salahin siapa nggak ada lagi lah, udah terjadi. Sebelumnya kita harus menjaga kalau bisa. Udah terjadi ya sudah. Ya, nah, ini ada satu renungan. Penuaan dan kematian. Di Sawasti ada raja pada senadi dari Kosala bertanya kepada Buddha yang mulia, adakah orang yang dilahirkan bebas dari penuaan dan kematian? Baginda, tidak ada seorang pun bebas dari penuaan dan kematian. Satriya yang kaya raya, yang mempunyai harta berlimpah, emas dan perak berlimpah, kekayaan dan hasil panen berlimpah karena mereka telah terlahir, maka mereka tidak akan terbebas dari penuaan dan kematian. Demikian juga para brahmana yang kaya raya, berumah tangga yang kaya raya, harta berlimpah, emas dan perak berlimpah, kekayaan hasil panen berlimpah karena mereka telah terlahir, maka mereka tidak akan terbebas dari penuaan dan kematian.
Bahkan para biksu yang telah mencapai kesucian arahat, ya, yang noda-nodanya telah dihancurkan, yang telah menjalani kehidupan suci, yang telah mencapai tujuan akhir dengan menghancurkan belenggu kehidupan dan sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan tertinggi. Jasmani mereka tunduk pada kehancuran dan pasti akan terbaringkan. Nah, itu ya. Kereta indah, para raja menjadi usang. Jasmani ini juga mengalami kelapukan. Tetapi dharma yang baik tidak lapuk. Ya. Demikianlah yang baik menyatakan yang baik. Samyutta Nikaya 33171. Ya, itu kumpulan pembahasan Buddha dari Biku Bodhi. Nah, itu ya renungan tadi. Bapak Ibu, nah. Jadi harta atau kekayaan akan kita tinggalkan. Bapak Ibu, ingat. Ya, itu ingat selalu. Saya harus ingat selalu juga. Harta atau kekayaan akan kita tinggalkan ketika kematian tiba. Pasangan hidup, keluarga, dan sahabatnya hanya dapat mengantarkan sampai liang kubur. Tetapi hanya perbuatan baik atau buruk yang tetap setia menemani dan mengantarkan kita ketika kematian tiba. Kedua, kehidupan ini seperti taman bunga dengan aneka warna-warni bunganya. Ketika bunga mekar kita terpesona karena keindahannya. Dan ketika bunga-bunga layu mengingatkan kita pada perubahan atau ketidakkekalan kehidupan ini. Nah, itu dia. Udah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam terakhir ini. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang ngikutin ya, acara kita ini. Titipan jasa untuk yang sakit, titipan jasa untuk yang meninggal dunia. Semoga Bapak Ibu, harapan saya ini, ya mudah-mudahan corona ini habis tahun selesai lah. Mudah-mudahan berkat kekuatan doa semua manusia yang ada di dunia ini, yang khusus di Indonesia ini, ya. Doa berserta apa? Itu nyambung puja bakti. Doa itu nyambung puja bakti. Nggak hanya diucapin saja. Puja bakti mengulang sutra itu ajaran Dharma yang kebenaran harus kita ulang terus. Melalui baca Maharita, mau sutra, mantra darahnya suci. Ya. Nah.